Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin rahimani warahmullah. Alhamdulillah, kita awali pertemuan pada waktu duha ini menjelang salat zuhur dengan manjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmat yang begitu banyak. Sampai-sampai kita tidak mampu menghitungnya, apalagi mampu membalas nikmat-nikmat tersebut. Di antara nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat iman. Dengan keimanan ini kita mau melaksanakan ibadah. Dengan keimanan ini kita mau melaksanakan amal-amalan soleh sehingga Allah sayang kepada kita, sehingga Allah ridho kepada kita, dan Allah memudahkan kita untuk menunaikan apa yang kita miliki di dunia ini. Dan di antara kenikmatan yang paling besar yang tidak kalah pentingnya, yaitu dengan keimanan ini kita akan memiliki sikap akhlak yang mulia, dan ini adalah tonggak dari sebuah ibadah, yaitu kita memiliki sifat jujur beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki sifat jujur dalam melakukan segala hal. Kita melakukan sesuatu sesuai dengan kejujuran dalam diri kita kan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sallallahu alaihi wasallam kita tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah adalah suri teladan kita. Beliau adalah qudwah yang terbaik buat kita, sehingga dengan kita berqudwah kepadanya, dengan menjadikan sebagai suri teladan untuk kita, insyaallah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Masyaallah muslimin, para jamaah rahimanallah, sebagaimana kita ketahui, banyak orang yang mengucapkan sesuatu akan tetapi perkataan dengan perbuatan berbeda sangat. Banyak orang mendengung-dengungkan sikap jujur kepada Allah, jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jujur kepada manusia, jujur kepada alam ini, akan tapi itu hanya sebuah slogan. Banyak orang yang menginginkan kejujuran, banyak orang yang menginginkan sifat jujur, karena dengan kejujuran ini kita bisa memaksimalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebalikannya, yang banyak beredar, yang banyak terjadi, orang lebih mengedepankan kedustaan, orang lebih mengedepankan sikap bohong, sehingga kejujuran pun hanya sebuah slogan, akan tapi kebohonganlah yang tersebar di mana-mana. Oleh karena itu, masyaallah muslimin rahimahullah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas kaitan dengan kejujuran,
Karena dengan kejujuran ini kita akan bisa mempraktekkan, mengamalkan keimanan ini dengan baik. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain yang apabila kita benar-benar jujur, benar-benar melakukan kejujuran ini karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119, Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang jujur, dan hendaklah kamu bersama dengan orang yang benar. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bermuamalah, untuk berteman dengan orang-orang yang memiliki istimewaan, yaitu orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar dalam lisannya, orang-orang yang benar dalam amal perbuatannya, orang-orang yang selalu jujur dalam segala hal, baik dalam kondisi senang maupun dalam kondisi sempit, baik dalam kondisi sedang senggang, lapang, maupun dalam kondisi sempit. Masyaallah muslimin rahimahullah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Itmanu li sittan atman lakumul jannah." Jaminkanlah untukku 6 perkara, niscaya aku akan menjamin kalian untuk mendapatkan surga. Rasulullah melanjutkan, "Usduku idza hadastum." Berkatalah jujur, berkatalah benar apabila Anda mengucapkan. Jadi perkara pertama, supaya kita mendapatkan jaminan dari Rasulullah SAW untuk dimasukkan ke dalam surga Allah, yaitu kita mengucapkan ucapan yang sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan kebenaran, jujur, bukan dengan kedustaan. Banyak orang yang pintar bicara, banyak orang yang ketika mengucapkan sesuatu orang akan terpengaruh, orang akan merasa sesuatu itu sesuatu yang wah. Tetapi terkadang mereka mengucapkan ucapan itu hanya sebuah ucapan-ucapan belaka, ucapan yang dibuat-buat, ucapan yang tidak sesuai dengan realita, ucapan yang mengandung nilai kebohongan. Makanya Rasulullah di awal mengucapkan usduku idza hadastum. Berkata jujurlah apabila kalian bicara. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita akan menyebutkan beberapa keutamaan, beberapa hal yang semoga dengan kita mengetahui keutamaan ini, kita akan termotivasi untuk melaksanakan sifat jujur ini sehingga kita bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan yang pertama atau faedah pertama atau pengaruh yang baik yang pertama ketika seseorang melakukan sikap jujur adalah dia akan memiliki akidah yang selamat. Dia memiliki keyakinan yang benar yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kita ketahui, di antara syarat kalimat la ilaha illallah, di mana kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Kalimat yang ini adalah sebuah akidah, sebuah keyakinan. Di dalam syarat tersebut ada syarat yang menunjukkan adanya as-sidq, yaitu jujur, benar. Yang kebalikannya adalah kedustaan. Jadi dia meyakini kalimat la ilaha illallah dengan didasari rasa jujur, didasari dengan sikap benar,
mengamalkan apa yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah, antara hatinya dengan lisannya, antara hatinya dengan tangannya, anggota badan yang lain yang sama. Bukan kebalikannya, antara hati dengan lisan beda, antara hati dengan tangan, kaki, anggota badan yang lain beda. Secara zahir kelihatan membenarkan kalimat la ilaha illallah, tetapi hatinya ternyata menolak makna la ilaha illallah. Makanya dengan kita memiliki sikap jujur, baik secara lisan maupun anggota badan, maka kita akan memiliki akidah yang selamat, memiliki akidah yang benar, akidah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita tahu bahwasanya yang namanya akidah ini adalah sebuah pondasi, ini sebuah asas yang apabila ketika akidah itu kuat, akidah itu tertanam dengan benar sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, insyaallah sesuatu yang tumbuh di atas akidah tersebut pun akan selamat pula. Makanya dengan kita memiliki sikap jujur, maka akidah kita pun akan selamat. Kita akan meyakini dengan sebenar-benarnya adalah Allah adalah ilah kita yang berhak disembah. Kita akan meyakini bahwasanya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rububiyahnya, dalam masalah uluhiyahnya, dan dalam masalah asma wa sifatnya. Maka dengan sikap jujur, seseorang pun akan memiliki akidah yang benar, yang sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Ini pengaruh yang pertama yang bisa dibuahkan dari sikap jujur. Kemudian keutamaan atau pengaruh yang baik ketika seorang memiliki kejujuran, dia akan memiliki sikap mau berjuang dan berkorban dalam menolong Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya kejujuran adalah sifat atau cerminan orang yang beriman, di mana kejujuran ini akan membuahkan sikap perjuangan meskipun pahit, sikap berkorban meskipun penuh dengan tantangan, penuh dengan gangguan, penuh dengan kendala. Dia akan berusaha menjalankan agama ini dengan benar. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fil Taurati wal Injil." Haqqan fit Taurati wal Injil wal Qur'ani wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Allah Subhanahu wa taala artinya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman, dari orang-orang yang beriman, membeli diri mereka dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dalam Taurat, di dalam Injil, dan di dalam Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang benar, dan itu adalah kemenangan yang agung, dan itu adalah kemenangan yang besar. Masyaallah muslimin rahimanullah, ini ketika kita menepati janji Allah, ketika kita bersikap jujur kepada Allah, ketika kita menjadikan kejujuran pada diri kita, maka kita mau berkorban, kita mau berjuang untuk menolong Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan atau pengaruh yang baik ketika seseorang memiliki sikap jujur, dia akan memiliki keinginan yang tinggi,
memiliki himmatul aliyah, memiliki keinginan yang tinggi. Karena orang yang jujur akan memiliki keinginan yang sangat tinggi, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari pujian dari orang lain, bukan mencari balasan, upah maupun harta dari orang lain, tetapi mereka bersikap jujur karena mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah keinginan yang sangat tinggi bagi seorang muslim. Beda dengan orang yang dusta, beda dengan orang yang bohong. Dia akan melakukan sesuatu yang bisa menguntungkan bagi dirinya ketika di dunia. Dia akan melakukan sesuatu ketika ada yang bermanfaat bagi dirinya di dunia. Dia akan melakukan sesuatu sesuai dengan hawa nafsunya. Dia akan melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan yang ada dalam batinnya, yang ini adalah keinginan yang sangat-sangat rendah. Beda dengan orang yang memiliki kejujuran, meskipun orang mencaci maki, meskipun orang membencinya, meskipun kendala, halangan, tantangan di hadapannya, dia akan memiliki keinginan yang tinggi. Dia akan memiliki keinginan yang kuat, yaitu ingin mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masal muslimin rahimullah. Dan keutamaan yang selanjutnya, ketika seseorang memiliki sikap yang jujur, yaitu dia akan melengkapi sesuatu yang kurang dan menggapai sesuatu yang telah tertinggal. Karena ketika kejujuran itu ada pada dirinya, ketika dia melakukan sebuah kesalahan, dia melakukan sesuatu yang kurang, dia melakukan sesuatu yang belum sempurna, tanpa berpikir dia akan berusaha untuk menyempurnakan hal yang ia inginkan. Dia akan menyempurnakan, akan membenahi, dan akan melengkapi sesuatu yang kurang supaya mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan orang yang memiliki sikap jujur, dia akan mengatakan salah apabila dia salah. Ketika seorang memiliki sikap jujur, dia akan mengatakan saya terjatuh dalam kesalahan dan saya harus memperbaiki, meskipun mungkin dalam hatinya, meskipun secara harga dirinya, martabatnya mungkin di hadapan orang lain kelihatannya rendah karena terjatuh dalam kesalahan. Tapi di balik semua itu, dia akan mendapatkan kemanfaatan dari kejujuran itu, sehingga dia mau melengkapi dan membenahi apa yang dia telah lakukan. Karena dengan kita bersikap sombong, na'udzubillah min dzalik, ketika dia terjatuh dalam kesalahan, dia tidak mau mengakui. Ketika dia terjatuh dalam hal yang dilarang oleh Allah, dia akan menyalahkan orang lain. Dia akan mengkambing hitamkan orang lain. Beda dengan orang yang jujur, dia akan mengintrospeksi dirinya, akan mengakui kesalahannya, akan membenarkan dirinya, akhlaknya, amalannya, perbuatannya, dan keimanannya, sehingga dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun waktu itu pahit, tapi dia akan mendapatkan manisnya keimanan karena kejujuran tersebut. Di antara pengaruh yang baik yang lain ketika seseorang memiliki sikap jujur, dia akan mencintai dan akan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Dan ini adalah pengaruh yang sangat-sangat baik bagi seorang mukmin. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, pernah bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur biman yukhaliluhu." Seseorang tergantung dengan agama temannya, maka lihatlah dia berteman dengan siapa. Maka ketika seseorang ini suka, bahkan menghendaki dia mau bergaul dengan orang-orang yang baik, mencintai orang-orang soleh, tandanya orang ini pun suka kebaikan. Orang ini pun suka dengan amal-amal soleh. Orang ini pun berusaha
ingin menjadi orang yang soleh sebagaimana orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Makanya sebagaimana tadi kita sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 119, Allah Subhanahu firman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar, bersama dengan orang yang jujur. Karena dengan kita memiliki sikap jujur, dia pun akan berusaha mencari teman, mencari sahabat, mencari orang yang bisa menguatkan sikap jujur ini, yang bisa memberi motivasi supaya istiqomah dalam kejujuran ini. Beda dengan ketika seseorang bermuamalah, berteman, bergaul dengan orang yang suka berdusta, dengan orang yang mudah mengatakan ucapan yang berbeda dengan realita, maka pun akan terpengaruh juga orang yang dia temanin pun akan terpengaruh, dirinya pun akan terpengaruh. Na'udzubillah min dzalik, nasallahu salamat wal afiyah. Semoga kita termasuk orang yang diberi hidayah Allah bersama dengan orang yang benar. Di antara pengaruh atau keutamaan ketika seseorang memiliki sikap jujur, dia akan berusaha selalu istiqomah. Dia akan selalu berusaha memiliki istiqomah dalam segala keadaan, dalam segala waktu, baik bermanfaat bagi dirinya di dunia maupun tidak bermanfaat bagi dirinya di dunia. Karena dia telah berpegang teguh kepada kejujuran, dia akan mengikat dirinya dalam sifat jujur ini sehingga akan timbullah sikap istiqomah. Maka akan muncullah pada dirinya keistiqomahan. Dia akan selalu langgeng, akan terus-menerus melakukan kebaikan-kebaikan karena dia telah tahu bahwasanya ini adalah sebuah kejujuran, ini adalah sebuah kebenaran yang dia harus pegang meskipun kita pegang pahit rasanya, meskipun ketika pegang rasa nyeri di hati kita. Tapi dia tahu dengan memegang keistiqomahan ini, memegang kejujuran ini, maka dia akan mendapatkan balasan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ganjaran yang besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan atau pengaruh yang baik ketika seseorang memiliki sikap jujur, yaitu dia akan menjauhi perkara-perkara yang meragukan. Dia akan menghindari perkara-perkara yang meragukan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Da ma yuribuk ila ma la yuribuk. Fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhibu raibatun." Rasulullah SAW pernah bersabda, tinggalkan sesuatu yang meragukan menuju kepada sesuatu yang tidak meragukan. Karena yang namanya kejujuran adalah ketenangan. Yang namanya kejujuran adalah tumakninah. Adapun kedustaan adalah keraguan. Maka dengan kita memiliki sikap jujur, maka kita akan berusaha menjauhi perkara-perkara yang masih mengandung keraguan. Akan berusaha meninggalkan perkara-perkara yang belum jelas sehingga timbullah perkara-perkara itu seakan-akan ragu. Perkara itu dalam batin kita ragu. Maka dengan kejujuran ini orang akan istiqomah dalam kebaikan, akan mengikat dirinya dalam kebaikan, karena dia akan merasakan nikmatnya ketenangan, akan merasakan nikmatnya tumaninah, akan merasakan lezatnya kebenaran ini, kejujuran ini, karena dia akan mendapatkan ketenangan dalam dirinya. Dan ini adalah suatu yang mahal, karena namanya mutmainnah, ketenangan ini tidak bisa diukur dengan harta. Ketenangan tidak bisa diukur dengan uang. Ketenangan tidak bisa diukur dengan pangkat, derajat, ketenaran. Tapi ketenangan itu bisa diukur dalam diri orang tersebut. Meskipun orang lain berlomba-lomba dalam dunia, meskipun kanan kirinya melakukan sesuatu dalam dunianya
yang berupa duniawi, membeli mobil baru, membeli motor baru dan seterusnya. Tetapi dikarenakan ketenangan hatinya, karena kejujuran ini, dia merasa tenang. Dia merasa tenang dan dia yakin bahwasanya ini adalah jalan yang benar. Ini adalah jalan yang benar yang dia harus lakukan, dan dia menjauhi perkara-perkara yang meragukan. Apalagi perkara yang sudah jelas ini adalah perkara yang haram. Maka dengan kejujuran orang ini akan meninggalkan perkara yang haram. Perkara yang ragu-ragu saja ditinggalkan, apalagi perkara yang jelas itu adalah keharaman. Maka dengan kita memiliki sikap jujur, maka kita akan merasa adanya ketenangan meskipun kita memiliki kekurangan harta. Meskipun di kanan kiri kita tidak memiliki apa-apa kecuali sesuatu yang layak bagi seorang di dunia ini. Beda dengan orang yang suka dusta, maka keraguan pun akan meliputi pada hatinya, sehingga akhirnya hati itu akan sakit. Bisa jadi na'udzubillah min dzalik, hati itu pun akan mati dan dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimanullah. Di antara keutamaan yang lain yang semoga bisa memotivasi kita untuk memiliki sikap jujur sehingga iman kita kuat adalah kita akan memperoleh keberkahan ketika kita melakukan jual beli. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadhiba muhiqat barakatun bi bai'ihima. Rasulullah SAW pernah bersabda, jual beli itu mempunyai hak khiyar. Jual beli itu memiliki hak untuk memilih apakah mau melanjutkan jual beli itu atau akan meninggalkan jual beli itu. Apakah jadi, apakah tidak jadi. Malam yatafarraqa, ketika dua orang ini belum berpisah, atau ketika orang ini masih dalam masa akad, masa di mana orang ini masih memiliki hak khiyar meskipun orang ini sudah pulang, meskipun orang ini tidak dalam satu tempat selama itu sebuah perjanjian. Maka Rasulullah SAW melanjutkan, apabila keduanya jujur antara penjual dan pembeli dan menjelaskan keadaan barang tersebut, niscaya keduanya akan diberi keberkahan dari jual beli tersebut, akan mendapatkan keberkahan, akan mendapatkan sesuatu yang baik, dan itu jumlahnya besar, banyak. Meskipun hanya mendapatkan untuk sedikit, meskipun tidak berbentuk harta, tetapi itu adalah sebuah keberkahan. Dan apabila menyembunyikan cacat yang ada dalam barang tersebut dan berbohong, niscaya akan dihilangkan keberkahan di dalam jual belinya. Akan diangkat, akan disirnakan keberkahan ketika seseorang melakukan jual beli dengan menutupi aibnya, dengan berkata bohong, dengan menghilangkan sesuatu yang harus dimunculkan. Dan ini adalah sesuatu ancaman yang sangat besar, yang sangat keras ketika kita melakukan kedustaan, ketika kita melakukan jual beli. Apalagi kita tahu yang namanya jual beli adalah sesuatu yang sangat-sangat sering kita lakukan. Maka ketika kita memiliki prinsip ini, memiliki kaidah ini, yaitu ketika kita melakukan jual beli dan kita menjelaskan sesuatu tersebut, tidak menutup-nutupinya, kita berkata jujur atas barang tersebut, insya Allah keberkahan akan turun dari Allah, baik dari langit maupun dari sesama kita, yang akan memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Dan di antara keutamaan yang selanjutnya, ketika seseorang memiliki sikap jujur, dia akan selalu menepati janji, akan selalu mengindahkan janji-janji yang dia telah ucapkan. Dia akan memperhatikan janji, karena kaitan dengan kejujuran dan kejanji itu sangat-sangat erat. Karena yang namanya perjanjian
itu harus dipenuhi, yaitu dengan sikap kejujuran sehingga dia menunaikan perjanjian tersebut. Masyaallah muslimin rahimani warahmatullah. Itulah beberapa keutamaan, beberapa faidah, manfaat ketika seseorang memiliki sikap jujur. Maka dengan sikap jujur ini insya Allah kita akan diantarkan kepada keutamaan tersebut, kepada faedah baik tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk masuk surga, karena dengan kejujuran keimanan kita pun akan bertambah kuat. Setelah kita mengetahui beberapa keutamaan atau pengaruh baik ketika seseorang memiliki sikap jujur, maka pun kita harus menyikapi bagaimana caranya kita memiliki sikap jujur. Bagaimana kita bisa menggapai kejujuran pada diri kita. Bagaimana caranya kejujuran itu melekat pada diri kita dan dihiasi dengan anggota badan kita. Di antara cara supaya kita memiliki sikap jujur dalam segala hal, dalam beragama, dalam berakidah, dalam beribadah, dalam amanah, dalam hal apa saja, di antaranya pertama kita harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita memiliki sikap muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah. Apalagi kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan alimul ghaibi wasyahadah. Allah tahu, Allah mengetahui yang ghaib, yang tidak nampak maupun yang nampak. Jadi apa-apa yang kita ucapkan, gerakan apa yang kita lakukan, jalan apa yang kita lakukan, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dipantau Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Dan tidaklah sehelai daun yang jatuh dari pohon melainkan Allah mengetahui daun tersebut. Masyaallah muslimin rahimahullah. Apalagi kita tahu bahwasanya kekuasaan Allah sangat-sangat besar. Ketika Allah ingin mengetahui seseorang, ketika Allah ingin mendengar seseorang, ketika Allah ingin mengawasi seseorang, itu mudah. Maka ketika kita meyakini, kita menjadikan Allah merasa, ya Allah ya mengawasi kita, kita merasa Allah selalu memantau kita, insya Allah kita pun akan selalu mengucapkan ucapan yang jujur. Dia akan melakukan perbuatan kecuali perbuatan yang jujur. Dia akan melangkahkan kakinya kecuali langkah kaki yang jujur. Dia melakukan apapun yang ada dalam anggota tubuh ini kecuali dalam ranah yang jujur. Kemudian cara yang kedua, supaya kita memiliki sikap jujur sehingga bisa menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita memiliki sifat malu. Sebagaimana Rasulullah pernah menegaskan, al-haya'u minal iman. Sifat malu termasuk bagian dari iman. Maka ketika kita memiliki rasa malu, berarti di situ ada keimanan. Karena dengan rasa iman ini, rasa malu ini, sehingga akan muncullah kejujuran dalam diri orang tersebut. Beda dengan orang yang tidak punya malu. Beda dengan orang yang tidak memiliki rasa malu. Dia akan mudah untuk mengucapkan kedustaan. Dia akan mudah melakukan hal-hal yang itu diharam Allah dan di dalamnya ada kedustaan, tidak sesuai dengan realita. Beda dengan orang yang memiliki sifat malu. Dia akan mengucapkan perkataan bohong, dia akan malu. Dia akan melakukan gerakan yang haram, dia akan malu. Dia akan mengucapkan kecuali ucapan yang benar, ucapan dari Allah, ucapan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena dengan sifat malu ini, orang akan memiliki benteng, orang akan memiliki sekat, orang akan memiliki penghalang antara dirinya dengan kedustaan. Tetapi ketika rasa malu itu hilang, ketika rasa malu itu sudah sirna,
otomatis dia tidak segan-segannya untuk mengucapkan perkataan dusta. Tidak segan-segannya orang ini akan melakukan perbuatan-perbuatan yang diharam oleh Allah karena tidak memiliki rasa malu, karena tidak memiliki benteng penghalang antara dirinya dengan dosa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara yang lain supaya kita menggapai sikap jujur dalam segala hal, yaitu kita bergaul dengan orang-orang soleh. Sebagaimana tadi keutamaan kita sebutkan, orang yang jujur akan selalu cinta dan mau bergaul dengan orang-orang soleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat At-Taubah ayat 119, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur, bersamalah dengan orang-orang yang benar. Maka dengan kita bermuamalah dengan orang-orang yang suka jujur, kita bermuamalah dengan orang-orang yang benar, kita bermuamalah bergaul dengan orang-orang yang mengucapkan ucapan kecuali kebenaran, melakukan perbuatan kecuali perbuatan itu perbuatan yang benar, maka ini pun bisa menguatkan kita untuk menggapai sifat jujur ini. Dia akan istiqomah dalam kejujuran ini karena lingkungannya pun mendukung untuk berkata jujur, untuk bersikap jujur dan memiliki sikap jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita bergaul dengan orang-orang yang suka dusta, dengan orang-orang yang memudahkan untuk berbohong, maka tidak menutup kemungkinan sekali, dua kali, tiga kali dan seterusnya akhirnya dia pun akan terpengaruhi, akan berkata dusta, akan mengatakan perkataan-perkataan yang mengandung kedustaan dan kebohongan. Karena antar satu dengan yang lain itu memiliki pengaruh yang sangat kuat. Maka ketika teman yang kita jadikan teman, orang yang jadikan sahabat baik, niscaya kita pun akan mendapatkan kebaikannya. Beda dengan ketika kita berteman orang dusta, maka tidak menutup kemungkinan kita pun akan sama dengan mereka. Maka dengan kita mencari lingkungan yang jujur, mencari teman-teman yang baik dan benar dan jujur, insya Allah atas izin Allah kita pun akan memiliki sifat jujur dan bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara untuk menggapai sikap jujur yaitu kita membiasakan, membudayakan bersikap jujur dimanapun kita berada. Karena dengan kita selalu terbiasa, maka kita pun akan biasa melakukan kejujuran meskipun pahit rasanya. Ketika kita terbiasa melakukan kedustaan, tidak menutup kemungkinan kita pun akan terbiasa untuk berdusta. Tapi ketika kita terbiasa membudayakan, menjadikan diri kita selalu jujur dimanapun kita berada, di keluarga kita, di teman kita, di kantor, ataupun dimanapun, insya Allah itu pun akan mendarah daging pada diri kita. Meskipun di hadapan kita ada ancaman, meskipun di hadapan kita ada sesuatu yang membahayakan kita. Dan ini adalah tantangan ketika kita mau memiliki sikap jujur. Karena dengan membiasakan, insya Allah itu pun akan terbiasa dan akhirnya rasanya pun biasa. Dan di antara cara yang lain supaya kita memiliki sifat jujur, yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya doa adalah senjatanya orang beriman. Doa adalah ibadah. Doa adalah senjata kita supaya kita bisa menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita selalu berdoa kepada Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan sebagaimana Allah Subhanahu firman, wa qur rabbi dkhulni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan katakanlah ya Allah, ya Tuhanku,
masukkanlah aku ke dalam orang-orang yang benar. Masukkan aku secara benar, dan keluarkanlah aku pula secara benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Maka dengan kita berdoa, mengharap pada Allah Subhanahu wa taala, menginginkan supaya kita memiliki sifat jujur, insya Allah semoga Allah mengabulkan permintaan kita. Karena Allah menegaskan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Maka dengan kita meminta kepada Allah, kita mohon kepada Allah supaya kita memiliki sifat jujur, supaya kita memiliki perangai jujur dalam segala keadaan, dalam segala hal, dalam segala perkara, insya Allah Allah akan memberikan sikap jujur itu pada diri kita, baik dalam kondisi ramai, baik dalam kondisi sempit, baik dalam kondisi sendirian, dalam kondisi lapang, dalam kondisi senang, dalam kondisi susah, akan selalu melekat pada diri kita, karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki, menginginkan sikap jujur itu pada diri kita. Beda dengan kita tidak berdoa kepada Allah, kita tidak mohon kepada Allah. Mungkin secara manusiawi kita seakan-akan mampu, tapi ingat bahwasanya semuanya itu di tangan Allah. Yang terjadi maupun yang belum terjadi atau yang tidak terjadi, semuanya di tangan Allah. Maka tidak ada hal yang bisa menjadikan sesuatu kecuali itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak lepas dari takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita meminta kepada zat yang menentukan takdir tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai malah kita meminta kepada orang lain. Jangan sampai kita malah berdoa kepada selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan ini terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan kita tahu bahwanya syirikan adalah dosa yang besar. Inna syirka la dzulmun azim. Maka dengan kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, mengharap kepada Allah supaya kita memiliki sifat sikap jujur, insya Allah Allah akan mengabulkan permintaan kita, sehingga kita akan dimasukkan ke dalam orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik. Dan di antara cara supaya kita memiliki sifat jujur, kita mengetahui ancaman dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala bagi para pendusta dan dari para pembohong. Karena dengan kita mengetahui ancaman siksaan yang dilakukan seseorang ketika melakukan dosa, maka orang ini pun akan menghentikan diri untuk bersikap jujur, bersikap dusta. Ketika seseorang tahu bahaya ketika melakukan kedustaan, dia akan menghentikan diri dan dia akan kembali kepada kejujuran. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Jasiyah ayat 7-8, Allah Subhanahu wa taala firman, wailul likulli affakin asim yasma'u ayatillahi tutla alaihi summa yusirru mustakbira ka'allam yasma'ha fabashshirhu bi'adzabin alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kecelakaan besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang yang suka dusta. Begitu juga orang yang suka melakukan dosa. Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya, kemudian dia tetap menyombongkan dirinya seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih. Ayat ini menegaskan bahwasanya ketika seseorang melakukan kedustaan, di antaranya ketika kita mendengar sebuah ayat-ayat Allah, mendengar perintah Allah, tapi kita tidak mau melakukan, atau mendengar ancaman larangan dari Allah, maka kita malah melakukan. Seakan-akan orang ini tidak mendengar ayat Allah, maka ini adalah orang-orang yang memiliki sikap dusta, mendustakan ayat Allah, mendustakan perintah Allah, mendustakan larangan-larangan Allah,
akhirnya Allah memberikan azab yang pedih. Apalagi kita tahu bahasanya Allah menegaskan inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka dengan kita meyakini akibat keras ketika seseorang melakukan kedustaan, apakah kedustaan ini dengan lisan, apakah kedustaan ini dengan anggota badan, apalagi kedustaan ketika mendustakan ayat-ayat Allah, menolak perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah, bahkan melakukan larangan-larangan tersebut, maka orang ini akan mendapatkan azab Allah, akan mendapatkan sisa Allah, bisa jadi dunia, dan paling pasti dia akan mendapat azab Allah ketika di akhirat kelak, ketika orang ini tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya. Dengan kita merenungi bahwasanya di hadapan kita ketika kita berdusta akan ada ancaman besar, akan ada sisaan besar, bahkan ada sesuatu yang sangat pedih yang akan kita rasakan nanti. Ini akan menghentikan kita untuk melakukan sikap dusta. Akhirnya dia akan kembali kepada jalan Allah. Dia akan bersikap jujur. Dia akan mengucapkan ucapan kejujuran. Dia akan melakukan anggota tubuh pun didasari dengan kejujuran. Maka dia akan kembali kepada jalan Allah, dan kejujuran pun akan menyatu pada dirinya, dan akhirnya dia akan istiqomah dalam kejujuran tersebut karena takut mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimanullah. Itulah beberapa cara supaya kita memiliki sikap jujur, supaya kita melakukan hal-hal yang ada di dunia ini didasari dengan kejujuran, didasari dengan kebenaran, bukan didasari dengan kedustaan dan kebohongan. Dan semoga dengan kita mengetahui keutamaan bersikap jujur, dengan kita mengetahui cara-cara untuk menggapai kejujuran, semoga Allah memudahkan bagi kita untuk menunaikan kejujuran dalam segala hal, baik ucapan, baik tangan, baik kaki, anggota badan dan selainnya, supaya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa selamat di dunia dan akhirat dan mendapatkan keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dimasukkan ke dalam surganya dengan kejujuran ini. Masyaallah muslimin rahimahullah. Semoga dengan pembahasan ini bisa memberikan motivasi kita untuk bersikap jujur, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah supaya kita istiqomah dalam kejujuran dan kebenaran ini. Wassallallahu ala Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.